Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya dengan saya dalam channel Hikmah Sederhana. Masya Allah, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tanggapan saya atas kejadian yang kita bersama alami ya. Tapi mohon maaf, di dalam video ini saya tidak ingin menyudutkan atau merendahkan salah seorang dari pihak-pihak yang sedang berselisih ya teman-teman ya. Saya murni hanya menyampaikan pendapat saya. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui ya, waktu-waktu ini, akhir-akhir ini kita bersama diperlihatkan dengan kondisi adanya ulama yang berselisih paham mengenai musik ya, hingga akhirnya memunculkan kegaduhan, di mana salah satu ulama membolehkan, ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Benar. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan teman-teman? Bismillah. Kalau menurut pandangan saya sebagai orang awam ya, tentunya kita harus berkaca terlebih dahulu. Sebagaimana ada rukun Islam, ketika kita sudah diminta untuk syahadat, kita sudah lulus, kita diminta untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji bila mampu, kita teliti dulu diri kita sendiri. Unsur pertama, kita sudah lolos. Unsur kedua, apakah kita sudah lolos atau belum. Kita berusahalah minimal untuk melengkapi itu. Dimana sebenarnya unsur nomor 2 ini juga yang paling utama dibanding amalan-amalan memperhatikan soal musik atau hukum-hukum yang lain. Kan bukankah ketika salat kita tidak diterima atau tidak tergolong baik, amalan kita yang lain juga percuma? Nah, betul. Dan apalagi ya, pembuktian awal pengakuan kita menjadi seorang hamba tentu lewat sholat, bukan menyikapi musik itu halal atau haram. Benar? Nah, selanjutnya lagi, kalau memang kita sudah maksimal sholatnya, apalagi diterima, di setiap rakaat kita mengawali dengan Al-Fatihah, di mana setelah kita mengucapkan pernyataan pengabdian kita melalui ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana ujung ayatnya itu kita menekankan bahwa kita hanya memohon pertolongan kepadanya, disambunglah dengan ayat ihdinas siratal mustaqim, di mana kita memohon petunjuk darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Secara logika, ketika kita dalam setiap waktu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan tersesat. Jadi kembali lagi, apakah kita sudah maksimal di situ atau belum? Ngapain kalau belum benar sholatnya dan rukun-rukun Islam yang lain, lantas kita memperhatikan soal bermusik? Saya kira terlalu jauh teman-teman ya. Dan mungkin juga ya, yang urusan seperti ini memang lebih pantas diurusi oleh yang sudah levelnya itu mubaligh ya. Kalau kita kita dan banyak orang di antara kita, saya yakin sama dengan saya, awam ya. Sebagai seorang awam, marilah kita fastabiqul khairat saja ya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya, kita mengejar prestasi sebagus mungkin ya, dalam rangka mencapai derajat ketakwaan. Kita tunjukkan keimanan kita ya, walaupun kita minim ilmu ya, di setiap kesempatan kita mohon petunjuk dari Allah ya kan. Kalau memang kita sadari kita minim ilmu,
kita sempatkan untuk memohon agar kita diberi ilmu, dan kita sempatkan untuk memohon agar kita tidak salah memilih guru, ya kan? Dan petunjuk Allah itu pasti sangat berarti. Terserah Allah akan mewujudkannya dalam bentuk apa, ya kan? Keringanan sikap kita, keringanan langkah untuk mengambil sikap tertentu itu juga sangat berarti. Itu saja, itu yang utama daripada menyikapi, oh lebih benar pendapat si ini, lebih benar pendapat si itu. Si ini menanggapi pendapat si ini terlalu berlebihan. Tidak usah seperti itu, teman-teman. Kita koreksilah diri kita sendiri, ya kan? Sudah benarkah atau belum? Jangan lupa kita makin mantapkan diri kita ketika kita melaksanakan sholat. Kita tingkatkan kekhusyuan kita. Nah, sehingga Allah benar-benar memberikan minimal ketenangan untuk mengambil langkah dalam setiap apa yang kita ingin raih. Itu saja, itu lebih masuk di akal daripada kita mengedepankan fanatisme terhadap salah seorang di antara kedua pihak yang berselisih ini, ya. Lagi-lagi saya tekankan di sini, saya tidak ada niatan untuk menjelekkan salah satu atau mungkin keduanya, ya, dalam video ini. Yang jelas saya hanya ingin mengucapkan tanggapan saya. Semoga memang tanggapan yang ecek-ecek ini tidak memberikan dampak berupa sakit hati kepada orang-orang yang melihat video ini, ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan tentunya, ya. Yang jelas maksud utama saya adalah mendapatkan berkah atas ajakan yang saya sampaikan. Mari kita kembali lagi, kita gunakan hal-hal yang ada di depan mata kita sebagai cermin. Apakah diri kita sudah baik atau belum, ya, apapun itu. Sehingga nantinya kita akan mencapai kualitas yang lebih baik di setiap waktunya. Oke, bismillah, begitu saja teman-teman, ya. Mudah-mudahan kita terus diberikan petunjuk sama Allah dan kita dimudahkan untuk menerima petunjuk tersebut, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.